Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Saya Restuning Widiasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan topik tentang menulis pendahuluan untuk tesis mahasiswa S2 keperawatan. Menuliskan pendahuluan merupakan suatu entry point bagi seorang peneliti menjelaskan bagaimana penelitian yang akan dilakukan memang suatu masalah yang perlu untuk diteliti dan penting untuk diselesaikan. Untuk menulis pendahuluan, ada komponen-komponen atau konten dari pendahuluan. Konten dari pendahuluan meliputi dari latar belakang penelitian, masalah atau rumusan pertanyaan penelitian, dan yang ketiga adalah tujuan dan manfaat penelitian. Mari kita mulai dari apa itu pendahuluan. Pendahuluan penelitian biasanya terdapat di bab 1 dari tesis kita. Bab pendahuluan merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat tentang latar belakang masalah, rumusan atau pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Mari saya jelaskan satu persatu. Latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian kita tuliskan dari informasi yang bersifat umum ke khusus, atau sering disebut dengan piramida terbalik. Latar belakang penelitian ini merupakan justifikasi tentang pentingnya suatu topik penelitian untuk diteliti. Tentu yang kita tuliskan adalah justifikasi ilmiah, bukti-bukti ilmiah bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan. Bagaimana kita menyusun justifikasi ilmiah supaya para pembaca atau peneliti lain atau akademisi, praktisi yakin bahwa ini merupakan sesuatu yang harus diteliti. Kita kompilasi latar belakang penelitian untuk menguatkan justifikasi tersebut dari menjelaskan masalah secara umum, kemudian kita support dengan data, kita kuatkan dengan literatur penelitian-penelitian sebelumnya secara singkat, kita padukan dengan teori-teori keperawatan pendukung, dan apabila memang masalah tersebut merupakan masalah yang sudah terprogram, kita bisa tuliskan program-program pemerintah, program-program lembaga tertentu, bahkan mungkin evaluasi terhadap program tersebut. Dan kita tambahkan dengan peran perawat yang bisa kita libatkan dalam penelitian kita. Peran perawat seperti kita ketahui sangat komprehensif. Pertama, kita sebagai care provider, kita sebagai inovator, kita sebagai agent of change, kita bisa sebagai edukator, kita sebagai peneliti, semua kita terapkan untuk menguatkan justifikasi ilmiah kita. Dan dari justifikasi tersebut, semuanya mendukung terhadap gap celah dari penelitian yang kita temukan. Sebagai seorang peneliti, bagaimana strategi kita untuk menuliskan latar belakang penelitian? Yang pertama, kita tentukan framework-nya tadi, dari umum ke khusus. Kita tuliskan outline paragraf per paragraf. Apa itu outline? Outline itu pendekatan atau framework cara berpikir kita. Kita tuliskan paragraf 1, inti dari tulisan kita akan menjelaskan tentang masalah secara umum. Kemudian bisa kita lanjutkan dengan outline paragraf 2 bahwa kita akan mensupport dengan data-data. Paragraf ketiga kita akan mensupport dengan penelitian-penelitian sebelumnya dengan teori singkat
dengan program dan dengan perawat. Disitulah kita menuliskan outline sehingga alur dari latar belakang kita bisa dipahami dengan jelas dan bisa menjustifikasi bahwa ini adalah suatu masalah penelitian yang baru dari yang kita angkat. Kemudian setelah kita menuliskan outline satu persatu, paragraf per paragraf, kita mencari sumber-sumber referensi untuk mendukung setiap konten paragraf. Sehingga pada saat kita menuliskan, kita tidak, apa ya ini, dari mana ya ini. Kita sudah siap dengan urutan paragraf di latar belakang kita, disupport dengan referensi, dan kita tuliskan draftnya, paragraf per paragraf. Setelah kita tuliskan draftnya sebagai seorang penulis, sebagai seorang peneliti, kita proofread sendiri. Bagaimana, apakah masih ada typo, apakah alur bisa dipahami. Kemudian setelah kita yakin dengan tulisan kita berdiskusi dengan teman, kakak tingkat, atau ahli, supaya bisa mendapatkan feedback, atau kita bisa meyakinkan bahwa tulisan yang kita tulis bisa dipahami oleh orang lain, oleh pembaca. Dan kita bisa lanjutkan untuk berkonsultasi dengan pembimbing supaya mendapatkan feedback yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari apa yang kita tulis. Setelah kita menuliskan latar belakang, nah, saya gambarkan tadi yang saya sampaikan tentang piramida terbalik. Piramida terbalik kita tuliskan dari masalah umum, kemudian pendukung, kompilasi data-data pendukung penelitian, program, kita identifikasi gap, dan kita jabarkan atau kita lanjutkan dengan penulisan masalah penelitian. Masalah penelitian dan pertanyaan penelitian. Apa sih karakteristik dari masalah penelitian? Masalah penelitian tentu kita tunjukkan adanya gap-gap dari bukti-bukti ilmiah yang semuanya itu mendukung bahwa ini adalah penting atau signifikan pada keilmuan dan menjadi keperluan untuk suatu riset, sehingga dari masalah tersebut bisa menjadi panduan riset yang akan kita lakukan, dan juga bisa menjadi gambaran bagaimana proses pengumpulan data yang akan kita lakukan. Dari masalah tersebut kita bisa mengetahui bagaimana masalah ini adalah bagian dari keilmuan kita, dan juga tergambar bagaimana prinsip etik yang akan kita aplikasikan. Setelah kita jabarkan masalah penelitian, kita kerucutkan menjadi pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian kita bisa menggunakan pendekatan deskriptif, apa saja faktor, bagaimana tingkat, dan kita bisa menggunakan pendekatan eksploratif untuk menjelaskan bagaimana persepsi, bagaimana pengalaman. Kita juga bisa menuliskan pertanyaan dengan pendekatan eksplanatif. Bagaimana pengaruh A dan B, bagaimana hubungan A dan B. Itu basic ketika kita menuliskan pertanyaan penelitian. Setelah kita mengetahui masalah penelitian, pertanyaan penelitian, bagaimana menuliskannya? Kita membuat mungkin 1-2 paragraf yang isinya tentang inti-inti dari gap yang sudah kita jelaskan di latar belakang. Kemudian dilanjutkan dengan memformulasikan pertanyaan penelitian dengan pendekatan tadi, apakah deskriptif, eksploratif, atau eksplanatif. Setelah kita menentukan masalah penelitian dan pertanyaan penelitian, kita tuliskan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini kita buat untuk menjawab masalah penelitian yang kita temukan. Tujuan penelitian bisa bersifat umum dan bisa bersifat khusus. Bagaimana pendekatan ketika kita menuliskan tujuan penelitian? Kita bisa menggunakan pendekatan deduktif. Biasanya ini diaplikasikan pada penelitian-penelitian kuantitatif, di mana teori dan pendekatan sudah ada, kemudian kita mengaplikasikan teori atau uji tersebut.
Atau bisa kita menggunakan pendekatan induktif. Ini biasanya pada penelitian-penelitian kualitatif, di mana kita merumuskan tujuan penelitian kita dibangun dari fakta-fakta, kemudian kita rumuskan atau kita buat kesimpulannya. Atau bisa deduktif hipotetikal, di mana tujuan penelitiannya adalah untuk menerapkan suatu uji, mengukur, menganalisis hubungan sebab akibat dari variabel-variabel yang kita teliti. Setelah tujuan, kita tuliskan manfaat penelitian. Manfaat penelitian mengungkapkan spesifik kegunaan dari penelitian yang ingin kita capai. Apakah dari aspek teoritis ataukah dari aspek praktis. Aspek teoritis bisa dari pendekatan keilmuan keperawatan atau kesehatan, menyebutkan kegunaan teoritis bagi peneliti atau bagi keilmuan atau bagi penelitian selanjutnya, dan di aspek praktis bisa menyebutkan tentang kegunaan dari penelitian tersebut baik di praktek klinik keperawatan, di komunitas, ataupun di pendidikan keperawatan. Itulah materi Ibu tentang bagaimana menuliskan pendahuluan, dan diharapkan mahasiswa membaca referensi-referensi ini sebagai penguat dari pemahaman mahasiswa tentang menulis pendahuluan pada tesis mahasiswa magister keperawatan. Terima kasih, dan untuk video selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana kita menganalisis suatu pendahuluan sehingga kita bisa menggambarkan apa itu piramida terbalik dan kita bisa mempraktekkan dalam penulisan latar belakang atau bab 1 dari tesis kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap jaga kesehatan, jaga keamanan, protokol kesehatan, dan tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.